Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang sangat besar Allah karuniakan untuk kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan, seorang nabi dan rasul yang sangat istimewa, penutup para nabi, penutup para rasul, yaitu nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita isi kehidupan kita di dunia yang sesaat ini, yaitu dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi limardatillah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Dan itu semua kita lakukan, kita niatkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah al-ayah, yang artinya bersungguh-sungguhlah kalian wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, fima dengan sesuatu, ataka yang telah mendatangkan kepadamu siapa Allahu Allah, artinya dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus bersungguh-sungguh dengannya. Baik itu anugerah berupa harta, baik itu anugerah berupa pangkat jabatan, baik itu anugerah kesehatan dan panjang umur. Untuk apa? Ad-darul akhirah, yaitu untuk bekal kehidupan akhirat kelak. Karena kita hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sementara, maka jangan sia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, agar kita selamat dari dunia hingga akhirat. Dan harapan kita mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir selaku khatib ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan, khususnya ukhuwah Islamiyah, lebih luas lagi ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah sesama umat Islam. Ukhuwah watoniyah yaitu persatuan sesama anak bangsa, di mana negeri yang kita cintai ini alhamdulillah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa anugerah. Yang pertama, negeri yang kita cintai ini berpenduduk mayoritas umat Islam dan terbesar di dunia ini. Lalu kemudian yang kedua, negeri yang kita cintai ini memiliki teritorial atau batas wilayah yang sangat-sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, ribuan kilometer, saudara. Lalu kemudian di dalam negeri yang kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Lalu kemudian di negeri yang kita cintai ini, di dalamnya tumbuh berbagai macam, yaitu sarana pendidikan Islam, dari mulai tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, bahkan majelis taklim dan pondok pesantren, majelis zikir ada di negeri yang kita cintai ini. Nah, oleh karenanya ibadallah, mari kita jaga persatuan sesama umat Islam. Mari kita jaga persatuan sesama anak bangsa, di mana akhir-akhir ini negeri yang kita cintai ini terus menerus dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang terbaru, bagaimana menimpa kepada saudara kita yang ada di Batam, Kampung Rempang. Mereka telah menduduki tanah itu jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1834. Tiba-tiba dengan atas nama investasi, mereka mau diusir dari kampung halamannya. Artinya kalau kita mau artikan bahwa saat ini sesungguhnya negeri kita belum merdeka, masih banyak penjajah. Kesimpulannya, company mengatasnamakan investasi. Ini jadi pelajaran, jangan dianggap remeh. Gara-gara terwujudnya Undang-Undang Omnibus Law tahun 2023 ini disahkan, akhirnya tanah yang luasnya nggak main-main, 17.000 hektar yang dari dulu dikuasai oleh rakyat, dengan dibuatnya undang-undang terbaru ini dengan mudah mau diambil, yang kemudian nanti akan dikelola oleh pihak asing. Ibadallah, hari ini di Batam yang terjadi, bisa jadi nanti di Jakarta. Padahal tanah di Jakarta banyak dihuni oleh siapa? Oleh penduduk asli. Tapi dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini, nanti pada akhirnya bisa diambil alih atas dasar investasi. Makalah ulama mengatakan hubbul waton minal iman. Ulama mengatakan cinta tanah air sebagian dari iman. Ini pelajaran yang berharga, saudara. Lalu kemudian bagaimana maraknya kemunkaran dan kemaksiatan yang terus menerus gencar di negeri yang kita cintai ini. Tiba-tiba dikejutkan satu tempat untuk membuat adegan film porno. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu akan diadakan pertemuan LGBT se-Asia Tenggara di DKI Jakarta. Alhamdulillah akhirnya kita batalkan dengan izin Allah. Lalu kemudian ada grup musik dari barat tampil di Malaysia, yang harusnya dia pun tampil di Jakarta keesokannya, tapi ada insiden di Malaysia. Vokalis laki-laki dan gitaris laki-laki berciuman di panggung, yang kemudian dibubarkan oleh polisi Malaysia.
Dan jangan lupa 2 bulan yang akan datang nanti, di bulan November, Indonesia akan kedatangan band yang bernama Coldplay, di mana ini band adalah ikon LGBT, akan tampil di Jakarta, di mana para ulama menolak, MUI menolak, para habaib, para kiai menolak. Tapi sayang sejuta sayang, Menko Polhukam mengatakan bahwa LGBT itu kodrat, maka tidak dimasukkan ke dalam RUU-KUHP. Saya katakan bahwa LGBT, lesbi, gay, transgender dan biseksual itu bukan kodrat, tapi sesat dan maksiat. Ini jangan main-main, karena ini program PBB, saudara. Lihat di Jerman, di Denmark, sudah 3 tahapan mereka lakukan. Yang pertama, perkawinan sejenis sah di sana. Lalu meningkat perkawinan sedarah. Bapak boleh kawin sama anaknya, kakak boleh kawin sama adiknya. Lalu akhirnya mereka meningkat lagi, manusia kawin dengan binatang sah. Apakah hal ini mau terjadi di negeri kita? Dan manusia-manusia seperti ini sudah Allah ungkap dalam Al-Quran. Laqad darokna fi jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Di tengah-tengah kehidupan kita ini ada sekelompok manusia yang moralnya kal an'am, bagaikan binatang. Bal hum adall, bahkan lebih bejat dari binatang. Yang kita harus pikirkan generasi kita. Ini perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar konsisten istiqomah menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar apapun resikonya. Kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al-ayah. Kita umat terbaik, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Umat terbaik itu diwajibkan oleh Allah menguasai kehidupan manusia. Ketika kehidupan bangsa ini dikuasai, dipegang oleh orang-orang baik, maka akan menjadi baik. Makanya harapan kita mudah-mudahan 2024 kita punya pemimpin yang soleh, punya pemimpin yang beriman, yang cinta dengan rakyat, cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, yang nggak ngerampas tanah rakyat, yang nggak suka nangkepin kiai dan habib. Orang baik kuasai manusia akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, orang jahat yang menguasai manusia, orang baik akan dipaksa berbuat jahat. Ini kalau bahasa hadis ammartum bil munkar. Bagaimana caranya agar kehidupan tetap menjadi baik? Ukhrijat linas, orang baik harus kuasai kehidupan. Bukan sekedar itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, oleh karenanya ibadallah, kita harus peduli khususnya terhadap saudara kita yang ada di Batam. Andai kata kita mampu dengan tenaga, gak mampu dengan tenaga, dengan pikiran. Gak mampu dengan pikiran, dengan tulisan. Dengan tulisan gak mampu, pikiran gak mampu, tenaga gak mampu, minimal doa. Mudah-mudahan yang mendolimi rakyat di Batam, di Kampung Rempang dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai.
Bahkan Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah, kalian bersatu, kata Nabi. Fa inna yadallah ma'al jamaah, maka sesungguhnya pertolongan Allah akan datang ketika kalian bersatu. Jangan sampai perbedaan ormas, perbedaan partai kemudian meruncing daripada perpecahan di antara kita. Karena kita diikat dengan tali yang mulia, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah lindungi rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hada wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, al ayah. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.